Jadi kegiatan ini sebenarnya diawali dari kerjasama Iwasbus ya dengan Pokja. Nah, ini ada Pokja MPL kelompok kerja air minum dan penyihatan lingkungan Kota Magelang. Nah, di dalam sebuah Pokja AMPL itu terdiri dari beberapa OPD kan gitu ya. Termasuk ada PDAM juga. Nah, Bapeda di sini selaku leading sektornya untuk AMPL. Nah, kemarin kita melakukan kajian bersama-sama dengan tim Pokja AMPL ini tentang mata air truk pecah. Nah, di mana mata air truk pecah ini menjadi salah satu mata air andalan ya, sumber air baku untuk air minum ya di Kota Magelang ini. Nah, dan truk pecah itu menjadi salah satu sumber air juga bagi PDAM untuk melayani masyarakat Kota Magelang. Nah, mata air truk pecah itu dulu berdasarkan data di 2005 debitnya 240 liter per detik. Nah, kemarin dilakukan kajian bersama dengan tim Pokja MPL Kota Magelang, sudah dilakukan pengukuran di sana dan hasil pengukuran itu menunjukkan angka di 134. Artinya di sini ada penurunan debit mata air dari 240 menjadi 134. Hilang 106 liter per detik. Nah, itu kan itu kalau tidak ada upaya untuk penyelamatan mata air, maka di prediksi mata air itu akan kering nantinya. Ketika itu sudah kering ya sumber air yang mana lagi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya di Kota Magelang. Nah, ini kan sulit ya. Ini kita harus jaga pelestarian dari mata air. Salah satunya melalui sumber resapan. Nah, ini sumber resapan di wilayah atau di catchment area mata air tuh ini salah satu catchment area. Iya Pak, saya mendukung itu. Nah, cuma kalau dari dua gambar ini satu di tanah rata-rata tanah pribadi mungkin, yang kedua yang saya belum tahu adalah konsep di celah ini, apakah ini di jalan tengah jalan nanti grill enggak, nanti tetap beton lubang-lubang tapi ada inletnya, tetap ada inletnya, jalur masuk airnya. Kalau yang di sumur resapannya memang tertutup, nanti ada main hole-nya. Ya, maksudnya untuk atas itu saya simpulkan satu kotak cor tapi ada lubang-lubangnya gitu teh. Untuk udara aja, untuk hawa aja, tetap ada hawa, ada lubang udara, cuman media masuk untuk airnya itu ada inletnya sendiri. Jadi kita akan memanfaatkan, kenapa kita ambil di sektor jalan, karena terus terang air hujan itu jatuh ke saluran yang dibuat dari saluran-saluran lokal gitu, terus dialirkan ke drainase. Nah, daripada itu dibuang ke drainase nantinya dijatuhkan ke sungai atau yang lain, saya kemarin sempat berpikir apakah bisa kita gunakan itu, masukkan ke sumur resapan menjadi air tanah di sekitar, seperti itu. Jadi di sini tuh Mas, untuk yang air limbahnya semua sudah ada di sumur resapannya mereka sendiri. Jadi air itunya, saluran limpasannya itu sudah benar-benar air hujan. Jadi tidak tercampur dengan air limbah. Makanya di sini daripada dibuang mengalir, makanya diresapkan ke tanah. Itu sih prinsipnya. Di sini seperti itu Pak, alhamdulillah. Jadi supaya bisa diresapkan lagi gitu loh. Jadi jangan dibuang ke sungai atau ke laut, karena dia akan mengalir ke laut ya nanti. Istilahnya menabung air. Iya, menabung air area sekitar. Di papakan RW 7 itu saya sudah tahu dari awal, sudah pasang pasti sudah jadi pasti ya. Saya rekomendasi RW 7 ya. Pak, saya kesini pertama kali saya lihat itu pialanya, terus saya lihat, oh, nah itu lingkungan semua ya, berarti alhamdulillah kita di tempat yang benar gitu. Iya. Cuma kemarin dari awal sampai nyampaikan Pak Wi, memang pas Ibu dari datang ke kami, saya menyampaikan, Bu, kalau wilayah waktu itu rata-rata parengan. Kalau parengan itu untuk yang sifatnya itu mungkin sedikit, yang waktu itu perkenaan. Tapi waktu itu saya berkaca dari warga yang ini di belakang kita ada tanah bengkok, karena penyamaran tanah bengkok, tanah bukan tanah milik aset pemerintah. Kemarin Bapak B juga iya. Ya, Bapak B juga bilang gitu sih kemarin.
maka saya arahkan di sini. Tapi waktu itu mindset saya adalah di belakang sana itu kan banyak kekeringan ya. Nah, tapi kan kita nggak mengacu untuk bahasan ini, siapa tahu ketika sumber itu kita buat sumber ini di lingkungan akhirnya tidak jadi kering lagi. Iya, betul. Tapi kita dibatasin oleh catchment Pak, karena catchment areanya itu harus yang sudah diinin sama IWOS supaya masuk. Kayaknya itu nggak masuk gitu. Daerah-daerah tertentu sudah nggak masuk. Banyak sih titik kita, cuma satu titik itu yang sebenarnya saya sampaikan di lokasi tanah TNI itu yang sulit. Iya sulit tuh. Padahal itu ya saya bingung dari dulu sampai sekarang, harusnya ada regulasi yang benar-benar dibuat dan mengatur terkait itu, karena kita sendiri dari bawah ya bingung ketika ada warga yang mengeluhkan di lokasi tersebut bagaimana tindak lanjutnya, sejauh mana terkait limbah dan lain-lain. Itulah repotnya masih di kesatuan seperti itu. Nanti kan kita ada pertemuan lagi Pak Wid, membahas masalah perwali resapan. Itu mungkin kita ini juga ya undang bapak-bapak semua supaya menghadiri pembuatan perwali. Itu orang yang di titik lokasinya dipasang sumur resapan sudah ada persetujuan semuanya. Maksud persetujuan itu dapat lisan atau sudah tertulis. Jadi sudah sebelumnya kita kan waktu diberitahu ada kegiatan ini, kita ketok pintu dari tiap masing-masing dan kita melihat dari situasi kira-kira yang ini kalau hujan deras mana yang kawasan itu masih tergenang. Kalau masih tergenang itu kan berarti butuh adanya sumur resapan di situ. Cuman kembali lagi sama yang pemilik rumah atau sekitar kawasan diizinkan atau tidak. Ya itu yang kita kemarin sempat langsung door to door kita tanyakan, minta izin, boleh ya. Akhirnya waktu pas survei langsung kita mintain surat pernyataan untuk mengizinkan seperti itu. Jadi RW 7 ini bagus banget. Sebenarnya mereka tuh udah ada pemikiran untuk membuat sumur resapan. Nah kita masuk kan kayak gini loh, pas. Itu alhamdulillah gitu. Terus pesan saya juga satu lagi, karena berkaitan aset jangan sampai tumbang tindih ketika kami di wilayah Kota Magelang yang tadinya titiknya dilalui di jalan. Atau mungkin bisa, kalau bisa sih 15 titik ini ada ciri khas ketika ini pembangunan yang dilakukan oleh YLHS atau IWOS ada penanda. Nah, karena besok ketimpa diperbaiki hilang. Iya. Siapa lempar-lemparan perkim. Iya. Wah, itu yang kayaknya Pak Roni kemarin minta ya. Iya. Contohnya kalau perkim yang pernah dilakukan itu apa yang seperti ipal komunal Iya, komunal. Di tutupnya itu ada tandanya. Iya. Baik pembangunan tahun berapa ini memudahkan nganunya, ngecekan ya. Ketika Mas jangan lupa. Lurah itu bukan desa. Ini Sonsa berganti. Pada waktu pengecoran aja Mas. Udah ada ya. Ini kan tetap di media yang sumur resapannya kan ada tutup atau outlet yang bisa kita buka untuk nantinya maintenance ya. Nah itu mungkin di situ nanti ada ditambahkan apa yang menjadi ciri khas nanti dari IWOS atau di mana seperti itu. Bisa model balok kotak cor itu tapi ada sudah dibentuk lebih bagusnya pada waktu ngecor itu terus ada tuh Pak Roni gimana kesannya seperti itu. Pada waktu ngecor ada ditulis gitu IWOS tahun berapa. Iya, IWOS saja. Karena memang ini tahunnya Pak leading sektornya IWOS. Tahunnya tahunnya sama tahun dia. Tahun. Atau kalau enggak per titik tahu. Misalnya nomor 1 Iya, satu. Jadi 01 IWOS 2020. Iya, betul. Bulan sama itu lebih bagus kan. Contoh kayak kilometer kayak di jalan ke pinggir dulu. Jogja berapa lagi? Iya. Kecil. Kan bagus juga pakai nomor supaya ketahuan ada berapa titik nanti. Jadi cuma digores aja digores gitu. Iya. Kalau pesannya dari ini, Yang dari IWOS atas pusat, IWOS pusat kemarin udah menyampaikan itu. Baik, nggak apa-apa, nanti kita aplikasikan di lapangan. Tapi ya monggo deh Mas Yuda mau untuk yang bagaimana kita juga nggak ini. Yang
penting ada 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 tanda ciri, itu. ya, ada cirinya. iya. Nah kemudian yang tidak kalah penting juga tadi memang sudah disinggung juga ya, nanti di dalam tutupnya itu ada lubang untuk Iya, pemeliharaan. Manhole. Memang betul di sini sumur resapan itu sepertinya memang mudah untuk dibuat ya, tetapi bagaimana nanti merawatnya kan gitu ya, karena ada pengalaman kami juga ya di Salatiga, sumur resapan yang sudah dibangun kemudian tidak dilakukan pemeliharaan ya. Bahkan ada sumur resapan itu yang dibangun ya lahannya untuk sumur resapan itu, bagaimana nih cara untuk memelihara sumur resapan itu. Jadi fungsi dari tutup manhole itu memang betul-betul berfungsi ya untuk memelihara gitu sih. Kalau di Salatiga kita ada contoh di desa Patemon, kebetulan di sana desa mereka membuat perdes. Perdesnya itu salah satunya mengatur tentang pemeliharaan dari sumur resapan. Mereka mengalokasikan Pak anggaran 50.000 per tahun Pak untuk 1 unit sumur resapan di sana. Gitu. Itu ada perdesnya. Jadi kalau nggak tahu kalau di kota ya. Kalau di sini Perwali nggak masalah ya. Mungkin Perwali. atau di kelurahan dia bisa melakukan iya, Iya. ya. beda ya. Iya, perwal kalau gitu. Perwal ya. Perwal ya. Iya. Ya, itu nanti ada pembahasan sih nanti. Iya. Ada diskusi tersendiri Pak. Mbak Indah ini habis ini ada acara lagi apa? Iya ini ke itu ke sana. Ke titik lokasi Ke apa titik. ada pertemuan lagi? Enggak, ya di situ terus ini Mas. Oh, di langsung titik lokasi ya? Oke, enggak. Terus pelatihan itu tukang sama itu. Ya, enggak, ini berkaitan dengan desain, perlu saya sampaikan melanjutkan yang tadi Mas Yuda. Jadi ya, ada rongga, ada inlet, ada outlet. Ya. Rongga ini adalah tempat menampung air hujan yang nanti akan meresap ke dalam tanah. Inlet adalah tempat sementara ya, air masuk ya untuk diendapkan kotoran-kotorannya maupun disaring kalau ada sampah ya. Setelah masuk ke rongga sumur resapan, kemungkinan besar apabila debitnya melebihi dari volume rongga, ini kan meluber, harus ada outlet ya. Paham ya, konsep dasarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, konsep dasar yang berikutnya, sumur resapan ini sangat penting secara teknis terkait dengan elevasi ya. Nah, artinya apa? Air hujan sebelum masuk ke rongga itu kan melalui inlet ya. Berarti inlet ini harus berada di bawah permukaan tanah sekitarnya. Jangan sampai ini terjadi, inlet itu di atas sedikit saja, 1 cm di atas permukaan tanah, air nggak akan bisa masuk ya. Kemudian inlet ya, atau bak kontrol tempat inlet berada itu harus dilengkapi dengan pipa untuk masukkan air ke rongga. Pipa ini harus diberi pengaman, kalau tidak nanti seperti hewan-hewan yang berbahaya bisa masuk dan kotoran-kotoran juga bisa masuk. Pengamannya sederhana, yaitu pipa ditutup dengan tutup pipa yang dilubangi. Dop dilubangi. Demikian juga untuk outlet juga harus ditutup ya. Yang sering salah dilakukan adalah posisi elevasi inlet ya. Posisi elevasi inlet ya, ini harus berada sedikit lebih tinggi daripada outlet ya. Artinya kalau ada air yang masuk ke inlet ya, lebihnya kan meluber ke outlet. Yang sering terjadi, posisi outlet ini tinggi sehingga yang terjadi adalah air ini enggak keluar, tapi akhirnya
balik gitu ya, balik melalui inlet ya. Di samping itu pipa inlet sering kali ya disalahartikan. Mohon maaf ya Mas Yuda ya, ada koreksi enggak apa-apa ya. Nah, Mas Yuda ini kan membuat pipa inletnya agak ke bawah. Oh iya. Nah, ini keliru, maaf. Karena nggak bisa mengendapkan ya. Betul, ini posisinya harus di atas. Karena kalau begini nanti yang diendapkan ini bisa masuk ke sini. Jadi setidaknya ya agak ke atas. Nanti mungkin secara detail nanti bisa saya arahkan. Ya. Kemudian yang kedua, air yang masuk ke sini ya ke bak kontrol. Saya bilang ini bak kontrol aja ya. Yang pipa ini yang namanya inlet masuk bak kontrol. Ini kalau bak kontrolnya kedap, bak kontrolnya akan menggenang. Kalau menggenang akan bisa jadi sarang nyamuk. Ya, oleh sebab itu di bak kontrol ini perlu diberi pipa sulingan masuk ke dalam tanah. Lebih kurang diameter 1 in ya, bisa dari bambu juga boleh. Dimasukkan aja, di sekitarnya boleh diplester. Ya, kenapa kok tidak berupa tanah saja? Kalau berupa tanah, air ini nanti akan meresap dan nanti akan mengalir ke sumur resapan. Ini yang nanti akan menjadi longsor seperti itu. Sebenarnya ya sumur resapan itu mudah, asal sudah ada contoh yang dikerjakan. Kalau kita bicara gambar kadang sulit membayangkan. Seperti halnya waktu saya bangun di Bogor, sulit semua Mbak, tapi kalau sudah jadi ternyata seperti ini, mudah gitu loh. Ya. Nah, nanti mungkin melalui gambar yang agak lebar bisa saya. Terus ini yang mohon maaf ini ada koreksi juga, ini perlu didiskusikan lagi. Tutup dari inlet ya, tutup inlet. Elevasi tutup inlet itu harus lebih bawah dari permukaan sekitar. Ya. Elevasi tutup inlet. Berarti nanti sama aja bak kontrolnya itu sebagai masuk airnya. Ya. Jadi kalau tidak di bawah nanti air nggak bisa masuk. Kalau seandainya nyun sewu, bak kontrolnya ini kita buatkan saluran sendiri pakai tambahan pipa, jadi air itu masuk lewat kontrol. Ya, ini yang saya jelaskan ya. Dulu saya pernah mengerjakan seperti itu. Ya. Ternyata nggak efektif. Ya. Yang efektif ya, mohon maaf ini tutupnya dipakai beton aja, terus dilubangi. Jadi fungsinya sebagai tutup juga sebagai tempat untuk tempat masuk. Jadi mohon maaf nggak usah pakai grill. Seperti contoh tadi saya lewat di saluran ini kan ada lubang-lubang itu ya, seperti itu nanti. Kuat ya, dan kalau grill itu sampah masih bisa masuk. Grill kan segini ya kira-kira ya. Nah, sampah bisa masuk. Daun masih ya, bisa. Ya, gitu. Dan ini mohon maaf ini relatif agak mahal kalau grill, karena kan harus pesan di tukang las dan sebagainya ya. Terus juga kurang tahan lama, biasanya gampang karatan ini ya. Karena apa ya, itu kan besi biasa ya, bukan besi tahan karat ya. Jadi saran saya tutupnya itu pakai beton ya, terus beton itu dilubangi kayak yang ya kira-kira lubang tadi kan sekitar segini ya, satu dim seperempat itu mungkin lebih kurang ya ada ya 16, tergantung lebar ininya ya, tergantung lebar ininya tutup dari bak kontrol itu. Sebenarnya ada beberapa hal juga, tapi akan lebih baik nanti di lapangan menjelaskannya. Iya. Kalau kubikasinya gimana Pak? Nah, gini kubikasi ya. Saran dari Pak Asep, satu titik itu kan 8 meter kubik ya. Kemudian ditinjau dari sisi keamanan ya, dengan lebar 2 meter itu sebenarnya rawan
ya itu saya nggak merekomendasikan jadi tempat parkir mobil, nggak khawatir. Tapi kalau agak menyempit misalnya ya lebarnya itu 1,25 m, saya berani menjamin ya. Nanti tergantung panjang aja yang dikondisikan maupun kedalaman ya. Kemudian di atas rongga sumur Sapa ini kan udah plat beton, di bawah plat beton kan ada pondasi. Pondasi konsepnya Pak Asep dari Awas kan pakai pasangan bata. Betul. Prinsip dari pondasi ini adalah pondasi diharapkan dibangun sampai penggaliannya dengan tanah keras, sampai tanah keras. Soalnya apa? Tanah di permukiman ini kan macam-macam. Ada bekas timbunan, ada bekas tempat sampah, ada bekas, itu dilihat dulu tanahnya itu. Kalau tanah itu masih gembur, sebaiknya dikupas lagi agak dalam. Kalau memang menyatakan itu sudah tanah keras ya, itu baru boleh dipasang pondasi. Kalau orang Jawa itu bilangnya, atau tukang-tukang bilangnya lemah waras. Kalau di daerah Jawa Timur lemah waras, kalau di sini saya kurang tahu. Sama lemah waras. Prinsipnya adalah 8 kubik ya. 8 kubik. Tergantung lihat kondisi di lapangan, ya. Apakah panjangnya harus 2 meter atau bisa kecil. Mas Yuda sudah pernah dapat gambar? Kalau di sini Mas Yuda, ada penduduk yang pakai sumur atau banyak yang menggunakan sumur? Ada ya. Ada. Nah itu kalau misalkan dilihat sumur itu air tanahnya jauh di dalam. Kedalamannya ya 16 meter baru dapat air. Ya sekitar 12 sampai 16 itu baru dapat. Aman kalau itu ya. Tapi watas yang lainnya ini ya agak dangkal juga ya. Iya. Banyak yang Kalau daerah sekitar Kebetulan daerah sini Daerah dalam-dalam. sini yang dalam. kalau yang di tanah pemerintah yang di bawah itu cuman sekitar 8 meter sudah dapat. Jadi karena dekat sama sumber air juga. Iya. Jadi tentatif Pak. Iya, Tiap iya. lokasinya kan beda. Iya. Atau kita langsung ke sana. Oke. Mas Yudi. Panggil sana Mas Yudi sini Mas Yudi. Ini yang biasa sama Pak Yudi dan Yuda. Terus agendanya ini mau gimana nanti? Jadi kan di sini ngumpul, kemudian di tempatnya situ kita Mas Yudi ini akan pelatihan tukangnya nanti dilatih ya, gambar terus nanti enggak contoh satu semua dibangun situ. Ini sekarang sendiri sudah digali ya Mas ya? Baru digali. Baru digali. Iya. Baru mulai penggalian. Mulai penggalian. Iya. Nanti kita lihat itunya. Jadi dari kita agak samakan aja waktunya biar nanti pas saat pelatihan kan juga tadi ada koreksi beberapa kan bisa memahami sekalian dari pekerjaan tersebut. Jadi diharapkan untuk yang lokasi yang lain itu tidak ada kesalahan, ya minim kesalahan lah. Apa puasa? Oh. Saya udah mau habis belum? Monggo Pak Yudi. Nggih. Tapi mohon maaf Pak, kalau pakai tutup lubang-lubang seperti ini berarti kan harus sering maintenance karena Perawatan. kadang karena lubangnya besar, itu saringannya kan ya mengikuti lubang itu. Kadang air tanah juga ikut ke bawah, pengendapan di bak kontrolnya lebih sering. Iya. Ya memang harus sering dilihat memang. Ya. Grill pun juga seringan juga malah lebih mudah masuknya. Kalau grill kan posisinya nanti kan kita agak ke atas kan, jadi meminimalkan endapan tanah yang terbawa air hujan itu untuk masuk, karena asumsi saya waktu itu kan bak kontrolnya itu kan pracetak. Jadi yang ada di posisi bak kontrol itu nanti
endapannya hanya endapan apa ngumpul kecil, apa ngumpul tipis aja, seperti itu. Pemikiran awal saya seperti itu. Ya, jadi begini prinsipnya, semakin banyak ya ke dalam sumur resapan, semakin banyak juga potensi endapan. Kalau airnya jarang yang masuk, berarti endapannya sedikit gitu. Jadi misalnya, dan itu ya prinsipnya. Yang kedua adalah air yang masuk diharapkan air bersih ya, air bersih. Jadi yang potensi air kotor itu misalnya dibangun di kebun, dibangun di halaman yang berupa halaman tanah. Tapi kalau saya lihat sepintas, ini kan rata-rata perkerasan. Kalau perkerasan ini endapannya juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Soalnya ada beberapa titik yang di tanah Pak, Di tanah. di halaman tanah seperti itu. Kalau di area jalan saya nggak ada masalah seperti itu dengan tipe itu, cuman ada yang di air tanah, makanya seperti kemarin saya diskusi dengan Pak Danu, coba pakai grill aja, jadi nanti dinaikkan dari permukaan tanah itu 1 cm atau berapa, atau setebalnya dari plat grill Ya, seperti itu. Airnya masuknya Lewatnya lewat grill, Tapi grillnya lebih tinggi dari permukaan tanahnya, sekitar ketebalan dari grillnya sendiri 1 cm itu kan. Plat siku grill tutup itu kan kemungkinan kita pakai yang cuman setengah senti, ya kan, siku 3 atau 3x3 seperti itu kan, paling ketebalannya nanti 5 milian seperti itu. Terus nanti kan ada besi, nah ada besi beton di atasnya, paling di situ dari celah-celah besi beton itu, jadi 5 mili terus tambah besi beton aja. ya gini prinsipnya, prinsip dari saya, mau beton mau grill nggak masalah. Saran saya yang penting di bawah permukaan tanah. Oh, di bawah. Di permukaan tanah. Soalnya kalau di atas permukaan tanah air tidak nggak bisa masuk gitu. Ya itu prinsipnya gitu. Terus yang tambahan lain yang tadi itu yang pas pipanya itu ya, itu kan pakai tutup dop itu ya, pakai dop, dopnya itu dilubangi. Iya. Nah itu kan sudah merupakan apa istilahnya, screen ya. Screen ya. Iya, itu screen. Ini nanti realitanya ya yang terjadi setelah sumur resapan ini dibangun, memang betul akan sering banyak endapan. Itu pasti ya. Ya. Kalau dengan grill enaknya apa, positifnya terlihat endapannya, terlihat. Nah, gitu. Mudah untuk maintenance Untuk juga. perawatan. Iya. Karena grillnya kalau nggak jalan pakai grill. Ya. Dan aman ya, maksudnya gini, kadang-kadang karena itu besi ya, kemudian gampang juga untuk diangkat gitu. Ada juga yang hilang tuh. Ya sebenarnya kan kok Pak, saya potong ini, mau konsep apapun itu sebenarnya silakan, punya prinsip sendiri-sendiri, punya cara dan saya pernah punya pengalaman. Permisi. Oh ji, Kalau saya pakai grill memang lebih mudah maintenance-nya, keuntungannya juga air masuk itu lebih cepat. Iya. Tapi kalau dia lubang-lubang Iya. mungkin lebih rapi, tertata. Tapi untuk masuk airnya karena ada titik-titik apa tidak secepat dengan grill. Karena saya ngalami sendiri kejadian di pasar Bonpolo. Samping itu sampai kemarin banjir sampai 1 lutut ini. Itu kondisinya di samping itu bukan grill tapi cor lubang. Tetapi emang tergantung semua itu tergantung debit airnya yang ada pada saat itu. Ketika pas curah hujannya deras ya tetap mau Nggak mau nampung ya. ya prinsip bukan daerah aja Mas. Bagaimana nanti saran masukan dari Pak Yudi atau bagaimana diterapkan untuk lingkungan, yang penting prinsipnya adalah Aman. orang mubadir. Ya, fungsi aman. Terus mudahnya kalau kita mudahnya perawatan. apa gitu ya. Ya. Selebihnya kan ini tadi kan cuma saran. Selebihnya tetap Ya karena kan kami sempat berpikiran ini ada beberapa yang di rumah di tanah milik pribadi. Jadi itu kan menjadi tanggung jawab pribadi. Seperti itu.
dan ada yang di sektor lingkungan. Itu menjadi tanggung jawab lingkungan bersama. Jadi kami menerapkan di situ tiap baik pribadi atau lingkungan memiliki hak untuk merawat juga seperti itu, dan bukan memiliki kewajiban untuk merawat juga seperti itu. Jadi jangan sampai sudah diberikan bantuan tapi nanti nggak dirawat. Iya betul. Oke. Iya. Lapangan mainan. Iya, nanti keburu siap. Padahal udah siap. Keburu hujan maksudnya. Lokasinya di mana? RT 4 atau di RT 4 sini. itu Pak Wi? Monggo. Sudah lihat kok. Sudah lihat, dengarkan terus tadi. Pak Motar. Oh, gitu. Iya. Oh, lah itu sana. Iya, sudah dari tadi. Di mana? Itu. Oh. Bapak malah wis suaranya. Monggo, Pak. Monggo, saya di belakang aja. Saya Biasa, saya ngambil gambar di belakang. Wah, ini on air terus, Pak. Iya. Beda. lagi menapa dia? Oh. Foto dulu Pak Yudi bareng-bareng. Foto. Oke. Protokolnya ada enggak? Ada yang enggak pakai masker? Iya. Sekarang Diingatkan. Ini kan pakar CTPS. BF merangkap Iya. PP. Iya. Walaupun saya bukan satgas, saya harus menerapkan itu. Janjian sama Pak. Aku ini sampai sini terus duduk tau, titik buka Pak Wid. Kalau saya Duduk di sini. di rumahnya Pak RW itu dari dulu sudah hafal. Oh. Sering sini. Sering saya. Duduk di sini terus lihat motor Pak Wid malah. Mondar-mandir masuk sebenarnya. Ya udah serok anu ya sinyalnya udah angel ini kene. Udah langsung ketemu. Oh, wis apal ya. Menteri Kemauan nggih. Monggo Pak Oni Mas Mokhtar. Gimana di sini? Mau gimana ini? Mau apa ini? Mau foto tak? Oh. Sini Pak Ani. Monggo sini Pak. Sini ya wis kelihatan. Iya. Nggih. Nanti kita fotokan, Pak. Oh, saya biasa gini kok. Bapak biar difotoin. Enggak usah gini aja. Aku ngelirik gambar di kaosnya Pak. Ini loh. Water Tower. Iya, water tower nih. Penanda ini. Iya. Jempol. Senyum enggak perlu ya. 1, 2, 3. Mas ininya Pak Wid. Enggak usah. Saya nggak lihat tulisannya Pak. Water Tower ini kayak dibangun tahun 20 sampai tahun 30. Iya, 1920. 1920 kan? Iya. Betul kan ya? Thomas Karsten yang buat. Jadi Soalnya- dia arsitek beberapa kota. Soalnya sampai di Jawa Timur itu Iya. pembangunannya tahun segitu. Malang. Iya. Dia arsitek Malang juga. Thomas Karsten itu Indonesia. Maksudnya dia antar kota itu dia buat penanda terus.
Kota Magelang yang terkenal itu water tower ini. Yang Ini kedua tahun itu berapa ini? Gak ada di sini ya? terus Oh, ada tahun 20 ya? 20. Kemudian yang kedua itu pengembangan kawasan Kuarasan. Itu dia menggunakan apa jenenge local wisdom. Sampai hari ini yang namanya selokan kecil tidak pernah limpasannya itu keluar. Padahal kecil. Nah, itu ahli itu. Orang mana tuh, Pak? Belanda? Belanda, Thomas Karsten. Jadi di sana Jawa Timur Pak Oni. Setiap tower tak lirik Pak, mesti ada tahunnya. Ya mata air Jubel, mata air mana pun mesti ada tahunnya. Tahunnya antara 1920 sampai 1930. Iya, Thomas Karsten Kan seperti itu. di tahun itu kan memang ada program apa ya namanya dari Belanda untuk memberikan fasilitas-fasilitas ke Indonesia kan. ITB dibangun tahun berapa ITB? Kan 1920. Universitas-universitas lain-lain UI dan sebagainya itu. Itu kira-kira Pak. Ya bukan ahli sejarah, teman mengira-ngira. Kira-kira. Memang tahun itu adalah tahun arsitektur. Ditunjukkan Mbak Ina, aku nggak ngerti. Ayo, sama Mbak Eva. Monggo. Tadi pas ngebel tidak saya respon. Nunggu Pak. Iya. Padahal kalau ada Pak RW sudah bertahun-tahun. Di sini aja nggak apa-apa. Itu model. Lin, Mbak. Soalnya setengah hari rampung menunggu. Ya tenang ya. Daging kok bariku Mbak Ira setengah hari daging kok lah ronggon jan ini. Jadi prinsipnya bangun sumur resapan itu yang pertama harus tahu tangkapan air hujannya ya. Tangkapan air hujan itu harus atau sumur resapan itu harus mengakomodir tangkapan air hujannya. Artinya begini, kalau tangkapan air hujannya kecil ya nggak perlu susah payah membangun sumur resapan yang ukurannya besar, mubadir. Sebaiknya dicarikan tangkapan air yang besar. Artinya pada saat hujan deras, volumenya itu mendekati 8 meter kubik atau lebih ya. Itu untuk menghitung debit air yang dihasilkan masuk ke sini ya. Terus untuk menuju ke sana kan perlu bak kontrol dulu ya. Tadi ada masukan bahwa pakai grill ya, pakai grill, oke enggak masalah. Jadi pipanya hanya satu saja yang ke sana tidak perlu ada pipa lagi ya. Prinsipnya atasnya grill ya itu harus di bawah ini, di bawah Yang semen ini atau di bawah ini kan air dari sini juga kan ya. dari sana. Jadi di sini posisinya ya. Kalau ada yang apa namanya yang bisa ditempeli mungkin di sini nggak apa-apa.
Kayak kalau air yang dari sini tuh dari sektor sampingnya juga. Nah, terus konstruksinya sumur resapan nanti apa? Pakai bening bata. Bening bata ya, terus Bening bata, terus nanti ada di atasnya pakai ring, terus baru nanti ditutup sama tutup beton. di atasnya ring apa? Ring Ring beton. beton. Ya. Pasang beton, terus ininya ke balok-baloknya ada nggak? Kalau Baloknya ada. Kalau tengahnya nanti itu ngecor di luar, ditaruh di situ atau ngecor di langsung. langsung. Ya, jadi kan gini Pak. Ini balok keliling 4 sisi, terus saya ada balok pembagi. Dibalik ya Pak, ditampilkan yang putihnya. Oh, enggak. Itu kan buat coret itu. Pakai plano aja Pak. Oh, plano, ada bawa. Ini maksudku pengganti plano. Kita ada Pak. Cuman kertasnya bagus itu. Oke, ini keliling balok 10-15, terus nanti ada balok pembagi. Nah, ini di atasnya langsung kita cor. Tapi rencana saya pakai cor yang langsung aja tanpa ada kita pakai tripek, tanpa pakai tripek, kita pakai gondek. Oke, langsung plat yang baja itu gondek, terus langsung kasih tulangan besi dicor. Jadi kita tidak usah melepas lagi. Ya. Terus di permukaan ini ya, itu kan ada manhole. Ada manhole nih. Ini manhole. Ya, ini manhole kita buat terpisah. Di luar kita nanti tinggal pasang aja. Oke, manhole-nya tebalnya berapa? Manhole-nya nanti tebalnya sekitar 7 cm. 7 cm, ukurannya panjang kali lebar 60 kali 100. Nah, ini tak kasih koreksi ya. Kalau 60 kali 110 tebalnya 8 cm, itu ngangkatnya berat sekali. Kurang kecil kali. Jadi ngangkatnya berat sekali. Saran saya ya, silakan dipertimbangkan. Ukurannya cukup 60 kali 70, jangan 110. Tebalnya 5 cm saja. Oke. Ini berat loh, orang dua aja belum tentu bisa ngangkat ini segini. Ini kami ada saya bikin seperti ini karena saya pernah bikin sebelumnya. Ini nanti kasih besi itu, terus modelnya dipanggul itu Pak. Dipanggul masih kuat Pak. Ya, 2 orang itu masih bisa. Karena kan ketebalannya cuman nanti di maksimal 7 cm. Ya, ini saya mengingatkan saja. Pengalaman saya itu berat. Sehingga apa? Kalau berat itu orang malas untuk lihat di dalam. Ya. Saran saya itu yang bisa dibuka satu orang. Ya, nanti tolong diperhatikan ya. Mau seperti ini enggak masalah sih menurut saya, cuman saya mengingatkan aja ya. Oke, terus sekarang gini. Ini inletnya di sini ya. Outletnya ada enggak nanti ini? Karena permukaannya kan relatif sama ya. Oke, relatif sama ini ke sana. Oke, itu kalau awal dari debit di sini over, ini akan langsung lari ke sana. Oke, jadi tidak sepenuhnya ini harus masuk di sini dulu terus baru ke sana, tapi nanti ada pembagian Pak. Jadi dari Pak kontrol ini dia sebagian masuk, sebagian menerus. Oke. Nah, saya tambahkan ya Mas ya. Ini tolong dianu juga di sini di juga. Apa beri mawon? Ini mana? Ini Tembus. betul apa enggak rata itu Pak. Oh, enggak apa-apa. Jadi bisa saya gambarkan ya tentang rencana ini ya di sini. Ini kan ada jalan lingkungan ya, ada setapak. Kemudian di sini ada catchment area. Ya, catchment area atau catchment area. Jadi air di sini
biasanya mengalir ke jalan ini, kemudian mengalir ke pekarangan ya. Pekarangannya akhirnya dibuat sumur sapan begini ya. Kemudian sebelum masuk ke sumur sapan dibuat bak kontrol ya. Bak kontrol di sini. Bak kontrol ini sebenarnya prinsipnya ya, itu di mana saja boleh, asalkan tempat alurnya air ya. Jadi tidak harus di pojok kiri atau di pojok kanan, harus di tengah, tidak harus, menyesuaikan arah aliran. Soalnya ada indikasi air ini kan mengalir ke sini, air mengalir ke sini, terus akhirnya mengalir ke sini. Betul ya Mas Yuda ya? Ini prinsip ini namanya bak kontrol. Kemudian dari bak kontrol kan ada inlet ya, ada pipa ya, pipa masuk ke rongga sumur sapan, terus nanti keluar ada outlet ya. Outletnya ini diharapkan mengalir bebas ke selatan ya, sana selatan ya. Nah ini prinsipnya gini ya. Sudah betul konsepnya ini. Kemudian yang perlu dipastikan adalah elevasi sekarang. Kalau kita ambil gambar potongan ya, misalnya ini ada bak kontrol ya. Bak kontrol nanti pasangan bata ya. Pasangan bata samping dinding. Pasangan bata. Pasangan bata gini. Pasangan bata. Ya, ini juga pasangan bata. Ya, prinsipnya yang dipasang hanya sisi sini saja ya. Tengah ini tidak usah ya, ini tidak usah. Namun mengingat ini kan tanah ya, ini sebaiknya diplester ya, diplester, tapi diberi pipa sulingan. Pipa sulingan ini bisa dari bambu, itu kan ada banyak bambu ya, ya boleh dari bambu ya, ditancapkan gitu aja. Artinya apa, nanti kalau ada air yang masuk ke sini ini tidak tergenang, jadi masuk ke Masuk biopori itu ya. ya Peralon gitu kan. paralon. Kalau saran saya jangan paralon, pakai bambu aja. Bambu. Karena ya kalau paralon kan nggak bisa hancur, kalau bambu kan bisa hancur. Kemudian ini kan nanti mengarah ke rongga sumur sapan ya. Saya gambarkan di sini ada rongga sumur sapan. Rongga sumur sapan lah. Di sini ada pipa inlet. Pipa inlet masuk ke sini, pipa inlet masuk ke sini. Di sini nanti dibuatkan keni ya. Ini lebih kurang 50 cm. Menonjolnya 50 cm. Kenapa? Kalau nggak 50 cm kedekatan ini nanti gerojokannya bisa kena tanah, menghancurkan dinding. Ya, menghancurkan dinding ya. Jadi ini gini misalnya. Nah, ini gini, ini pasangan bata ya, pasangan bata untuk fondasi. Kemudian di sini diberi dop. Ya, yang tadi saya bilangi diberi lubang-lubang. Ya. Kemudian ini nanti kan ada grill ya. Grillnya sejauh segini ya Mas ya, grillnya. Grillnya segini kan rata. Ini masuk ke sini, baru kemudian ini ditutup ya, ditutup beton. Ya, ditutup beton. Ini kemiringannya nggak usah miring-miring seperti ini, pokoknya yang penting miring ya. Ya. Kemudian di sini ya, ini di dinding sebelahnya, ya misalnya ini sini betonnya. Ada outlet. Outlet ini ya dibuat seperti ini, pipa keninya yang hadap ke atas.
elevasi titik ini dibanding dengan elevasi ini beda tingginya 2 cm dari sini, lebih rendah. Ini lebih rendah 2 cm dari sini. Artinya apa? Air hujan ngumpul di sini yang melalui grill ya. Melalui grill kan menggenangi di sini ya misalnya ya. Terus masuk ke sini, terus kalau sudah melebihi ini dia akan tumpah ke sini. Masuk ke sini. Kenapa kok harus ada geni? Kalau ini tidak ada geni, air itu hanya sampai di sini saja. Kalau ada geni, airnya lebih banyak. Ya, kemudian tentunya di sini nanti diberi pengaman lubang-lubang itu. Sudah difoto Mas? Yang ini sudah difoto Mbak Emma sudah ya? Konsep dasarnya itu. Terus setelah digali pada titik yang direncanakan apa ditabur kerikil ya, kerikil. Masih hal seperti ini bisa ya. bisa genteng boleh pecah. Artinya apa sih? Ini sebenarnya sebagai lapisan untuk membatasi ijuk dengan tanah. Ijuknya nanti satu lapis, ijuk kan gelondongan ya, nanti buat satu lapis saja. Artinya kalau ijuk langsung nempel ke lumpur, ke tanah, ini kan lengket. Makanya dibatasi dengan adanya ini apa kerikil ini. Ya. Terus apa Mas yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Oh ya, itu nanti kan ada manhole ya. Rencananya manhole-nya ditaruh di mana? Di sini kan yang jelas tidak sejajar dengan tidak apa di atasnya ya. Mungkin di sini. Nanti akan di sisi seberangnya gitu. Jadi di sini biar tidak apa mengganggu ya. Terus itu saya lihat ada lubang-lubang ini Mas. Ya, untuk apa ini maksudnya? apa? Sebenarnya ya, itu enggak perlu sebenarnya. Karena ini kan hawa semua. Ya, ini hawa. Beda dengan septic tank. Septic tank kan benar-benar kedap, makanya perlu hawa. Ini sebenarnya enggak kedap. Kan masih ada lubang-lubang ini. Ini juga ada lubang. Di bukaan manhole kan dibuat lubang juga kan ya. Untuk ngangkat itu ya. Saran saya nggak usah diberi. Ya. Soalnya nanti khawatirnya kalau diberi itu suka dipakai mainan anak-anak, kerikil-kerikil suka dimasukkan gitu, atau ada orang nyapu-nyapu itu supaya mudah dimasukkan aja ke lubang-lubang itu. Saran saya begitu, nggak usah diberi. Ya. Berarti tutupnya kedap ya? Tutupnya kedap. Nah, terus ini itu mau rencana tebal berapa tutupnya? Enggak sekitar sama bondek 12 ya. 12 Ya, 10 sampai 12 kan. Itu pakai pembesian ya? Besi ya. Pembesian besi berapa? Besi nanti pakai wermes apa? Pakai wermes. Ya. Monggo 8 apa wermes 7? 8. Chipnya untuk wermes ya. Itu ngecornya itu kan tebal misalnya 10 ya, 10 sampai 12 ya. Itu minimal 3 cm dari bawah. Jangan ditaruh digeletak terus dicor, jangan, nggak ada kekuatannya. Minimal 3 cm, maksimal 5 cm. Itu kan yang saya Pak, saya kan pakainya bondek Pak. Jadi kalau bondek itu kan dia punya gelombang. Ini kan juga sebagai apa penahan beban juga, titik tangkap beban. Jadi ini wermesnya saya ya ini paling enggak saya ada selisih sekitar 2 cm. Ya. Jadi nanti ini ada daging lagi ini, jadi masih memenuhi nanti. Nah, ini total di sini sekitar 10 sampai 12 cm. Ya. Kalau pakai full beton saya khawatir kalau ini saya bikin apa pakai model triplek gitu. Dengan ketebalan 10 saya ragu dengan dinding penahannya. Ah ya, sekarang dinding penahannya konsepnya seperti apa? Dinding penahannya saya pakai dinding bata. Ya, sebentar tak gambarkan ya. Kan begini ya. Ini kan gini ya. J. Nah, ini kan ini ya. J. Nah, ini kan tanah ya. Ya. Tanah ya. Coba digambarkan. Ini saya apa melihat dari yang punya saya sendiri karena
saya sudah ada sumur resapan pribadi gitu Pak. Itu ini tutup ya. Oke, tutup ya. Tutup. Ini di sini saya Oke, seremoni ring. apa ikut menggali ngoten. Oke. Pegang tanggal kita dokumentasikan. Oke, Kalih Pak RW. Oke. Saya dinding bata. Seremoni Pak, nggih Pak. Pengangkatan tanah ke berapa gitu. Oh ya ya. Ya, ini berapa Ini ketinggiannya sekitar 40 sampai 50 cm. ini lagi nanti kita secara menentukan tanahnya banyak yang dapat. Nanti habis itu kita lanjutin lagi gini. Jadi acara dulu dia di sini. Oh, seremoni di sini. Akhirnya cuma nyangkut ke acara Pak Wid, Lurah dari Aiwas. Oh, gitu. Monggo monggo. Ya nanti dilanjutin lagi kalau acara itu. Soalnya udah pada pergi. Ya mas, kan di waktu itu jenengan tunggu aja terus gini kemarin terus karena kan mendadak mas kita itu dilanjutin nanti aja Penting seremonial. seremonial dulu aja. Ayo siapa yang Pak, jenengan yang itu sambutan aja dari Pak Wid. ya, Mbak Endah ada Betul sambutan dulu. Betul sambutan dulu Pak. Sambutan dulu. Oh, berdoa dulu Mas Anu mah di Langsung. Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dari tim IWOS dan dari tim WLS dan pejabat teras di Kota Magelang. Kami dari warga RW 7 di sini di lokasi yang menjadi percontohan untuk program dari IWOS untuk sumur resapan. Yang pertama mungkin akan diberikan sambutan dari Bapak RW sebagai selaku kepengurusan di RW 7. Monggo Pak Sukaryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maupun Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di lingkungan RW 7 ini dalam rangka pembuatan sumur resapan oleh EWOS. Dan terima kasih juga atas kehadiran panjenengan di sini, yang mana dalam pelaksanaan sudah beberapa hari yang lalu ya kita sudah survei di lapangan, tetapi hari ini yang baru bisa kita laksanakan. Selaku ketua lingkungan saya mohon maaf apabila dalam penyambutan kami tentunya banyak kekurangan, kiranya Bapak Ibu bisa memaafkan itu semua. Dan ini semua saya dan rekan-rekan maupun warga juga sebetulnya sangat keberatan sekali, karena lingkungan tempatnya itu tidak bisa harus ketentuan 2 meter, tidak bisa, harus mungkin bisa ada potong-potong dan sebagainya. Itu mungkin bisa dimaklumi dan sebagainya. Apa yang kita bicarakan yang lalu ya bisa disetujui. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambutan Kang Kapten Kalih dari Pak Wid nggih. Oh, Pak Lurah Numiyen nggih. Pak Lurah Numiyen. Pak Rafi monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera buat kita semua.
yang kami hormati Pak Widayoto mewakili dari Bapeda Kota Magelang, yang kami hormati dari iWash Plus, iWash dari baik dari kota juga ada, terus yang kami hormati koordinator YLHS beserta jajarannya, Pak Babin Kamtibmas yang selalu bersama-sama mendampingi kita bersama, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, nikmat dan ridhonya kita dapat bertemu di sini bertatap muka di tengah-tengah pandemi virus corona dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Nah, selanjutnya saya sedikit bercerita terkait sebelumnya Bu Indah sudah datang ke kami untuk menyampaikan ingin ada membuat sumur resapan dan lain-lain. Nah, kemarin saya pulang dari kantor, saya mendengarkan radio itu, asumsinya dari penelitian mana saya tidak tahu, menyampaikan 2040 itu Pulau Jawa terancam kekurangan air, katanya seperti itu. Nah, ini menyambung dengan apa yang terjadi sekarang, dengan maksud hari ini adalah pembuatan sumur resapan, ada 15 titik yang ada di wilayah Wates. Ini mungkin manfaat dan fungsinya bukan dinikmati kita, tapi nanti anak cucu kita yang selanjutnya sebagai penerus kita yang akan manfaatnya sumber air, sumber daya air yang ada di wilayah kita. Mungkin tadi terancamnya 2040 dan terindikasi kekurangan air, tetapi dengan adanya ini mungkin bisa memperpanjang umurnya lagi. Jadi mungkin bisa enggak cuma 2040, bisa 2070 atau seterusnya, atau mungkin bahkan bisa berkelanjutan seterusnya. Nah, oleh karena itu dari hal yang positif ini saya ucapkan terima kasih dari iWash dan YLHS yang sudah punya kontribusi penuh terhadap satu anggaran dan kegiatan pembuatan sumur resapan. Nah, begitu juga sebaliknya saya mengucapkan kepada lingkungan, Pak RW dan jajarannya dan warga yang mau tanahnya merelakan untuk pembuatan sumur resapan. Ini menjadi amal panjenengan semuanya, tidak berupa materi tapi amal panjenengan. Jenengan membuat sumur, tanahnya digunakan untuk sumur resapan, amalnya jenengan ngalir, manfaatnya anak cucu jenengan selanjutnya ke depan, lingkungan juga bisa menggunakan airnya tersebut. Ya, mungkin dari bentuknya kecil tapi manfaatnya suatu saat nanti. Ya, di sisi lain tolong bisa jaga kepercayaan penuh dari apa yang menjadi anggaran ini, dari lingkungan dan lain-lain. Nek membuat tuh gampang, kabeh membuat itu gampang, tapi mempertahankan dan arti merawat itu adalah kewajiban kita. Jangan kewajiban kita, tapi lingkungan. Caranya kita membuat lingkungan kita tidak jadi satu yang mungkin kisruh, chaos dan lain-lain. Dengan adanya nanti membuat sumur resapan juga lingkungan salah-salah gitu, tidak baik. Tetap harus bisa berkontribusi bersama dari itu semua. Itu mungkin patah dua patah kata karena saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Mungkin nanti saya juga mohon maaf tidak bisa mendampingi sampai dengan selesai dikarenakan di RW 12 kemarin malam ada kerusuhan, ada warga yang dibacok di sana. Kemarin tadi malam kami baru dikabari jam 1:30 itu. Nanti kemudian kami mau ke sana untuk mengecek lokasinya. Nah, ini untuk info saja agar semoga warga di wilayah kita tetap aman dan kondusif. Saya apa sih untuk ngoten niku? Mau di tengah-tengah pandemi akeh warga sing gek butuhan masalah makan kok malah do gontok-gontokan apa do seperti itu. Lebih baik piye carane gontok-gontokan untuk mikirke kalau warga sing ora mampu piye cara nguripine, warga sing butuhkan piye cara memberikan kebutuhannya gitu. Tidak pas dengan hal seperti ini kita malah seperti itu. Makanya mohon maaf Pak Yudi, Pak Honi dan yang lainnya, nanti kami tidak bisa mendampingi sampai selesai. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
selanjutnya mungkin ada sambutan sedikit, sepatah dua kata-kata dari perwakilan dari Bapeda. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kami sampaikan, kami pada hari ini berterima kasih ya. Artinya bahwa dokumen KKMA, kajian kerentanan mata air, telah selesai didokumentasikan, dalam arti juga sudah ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Magelang. Nah, pada hari ini kita lebih ke arah aplikasinya. Dalam ini kami berterima kasih kepada UZI Waste Plus, Pak Mukhtar, Pak Oni, yang telah katakanlah berjuang dalam arti menyusun dokumen kajian kerentanan mata air, dalam hal ini yang ada di Kota Magelang adalah Bapeda. Nah, memang sangat krusial sekali bahwa kita hanya di Kota Magelang hanya memiliki sumber yang ada di lokasi Kota Magelang adalah di Bapeda. Nah, ini ada di Kelurahan Wates, catchment areanya juga di Kelurahan Wates maupun Kedursari. Namun demikian, kalau kita lihat dari dokumen yang ada dalam arti konteks rencana aksi, kok tadi Mbak Endah sudah menyatakan tadi ternyata kok lokasinya di RW 7, artinya itu boleh tutup Pak. Pak RW ini saya kenal sudah beberapa tahun yang lalu ketika kami aktif dalam tim K3 maupun kampung organik. Nah, beliau ini semangatnya sangat luar biasa terhadap kondisi lingkungan hidup di lingkungan RW 7 ini. Nah, saya sangat apresiasi kok kebetulan Pak RW ini kok ketibanan pada hari ini juga lokasinya untuk kegiatan rencana aksi KKMA. Nah, untuk pembuatan sumur resapan ini memang ketika beliau katakan tadi sampaikan bahwa wilayahnya sangat sempit ya Pak ya. Artinya dalam konteks standar pembuatan sumur resapan memang ya sulit ya. Artinya memang konteks keterbatasan. Namun demikian beliau sangat optimis dalam konteks membantu kita. Memang ya kembali lagi inilah semangat dari warga Kota Magelang dalam konteks untuk konservasi lingkungan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Asep dalam beberapa kick-off meeting maupun pertemuan dengan Pak Sekda, pada waktu itu dinyatakan bahwa mata air pecah kita itu kalau tidak dikonservasi seperti ini nantinya tahun 2032 katakanlah itu sudah habis katakanlah sudah asap. Apalagi konteks perencanaan pembangunan nasional kita nanti Kota Magelang itu dilalui oleh jalan tol. Catchment area kita kan 80% ada di kabupaten. Nah, kemudian nanti rencananya jalan tol itu melewati Candi Mulyo, Tegalrejo. Nah, kemungkinan besar nanti pondasinya sampai 15 meter ke bawah. Kemarin kami rapat di Sekda. Artinya Bupati Magelang juga meminta agar pembangunan trase jalan tol menjauh dari mata air Pak. Bahkan sampai 2,5 kilo dari lokasi yang tadinya trasesnya sudah selesai sebetulnya. Nah, kemudian karena permintaan beliau untuk konservasi lingkungan, artinya kan trasenya ke arah timur. Nah, ini saya kira besok kalau betul-betul itu sudah terlaksana, artinya jalan ini juga tantangan bagi mata air kita. Ya toh, mata air kita dalam arti ketika pembangunan itu karena pembangunan pondasinya ketika saya hadir itu dari konsultan itu lebih dari 15 meter bawah pondasinya, artinya kan membawa dampak terhadap mata air kita. Nah, ini hari ini kita memang lebih ke fokus ke catchment area yang ada di Kota Magelang. Pembuatan sumur resapan ini salah satu ya di antara rencana aksinya. Nah, tadi di samping nantinya ada juga kegiatan reboisasi yang akan dilakukan PDAM yang sekitar wilayahnya itu. Artinya ada penanaman pohon-pohon. Nah, ini mungkin juga salah satu solusi ya. Nah, ini memang kita bisanya untuk Kota Magelang itu dalam arti konteks aplikasinya. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih sekali kepada semua pihak dari UZI Waste Plus, kemudian dari Pak RW, Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat yang sini yang bisa katakanlah dengan kesadaran, artinya dengan sukarela katakanlah untuk membantu kita betul bersama bahwa untuk konservasi lingkungan itu tidak hanya kewajiban dari pemerintah saja tapi semuanya. Nah, untuk itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih UZI Waste Plus YLHS yang tadi sudah panjang lebar kami dengarkan tadi, ternyata juga
untuk konservasi di lingkungan ini ada kurang lebih partisipasinya hampir semuanya sudah setuju artinya. Karena memang ya kembali lagi Pak RT itu tadi ini, beliau ini memang betul-betul ya sangat awareness terhadap permasalahan ini. Saya sampaikan apresiasi luar biasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Yang selanjutnya mungkin ada sambutan tambahan dari pihak iWorkshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul ya untuk mengikuti kegiatan. Sebenarnya judul kegiatannya adalah pelatihan ini untuk pembangunan sumur resapan air hujan ya. Yang kami hormati Bapak RW 7 Kelurahan Wates, kemudian yang kami hormati juga Bapak Lurah, dan kami hormati dari Bapeda Pak Widoyoko, kemudian teman-teman dari LHS, dan juga ada dari kepolisian ya di sini, dan seluruh hadirin yang hadir di acara hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya tidak panjang lebar ya karena waktunya juga sudah siang. Jadi tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Pak RW, kemudian oleh Pak Lurah, kemudian oleh Pak Widoyoko dari Bapeda, pada intinya bahwa bagaimana kita dapat melakukan pengelolaan air ya. Dalam artian di sini adalah bagaimana kita dapat memasukkan air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah untuk kalau tadi kata Pak Widoyoko istilahnya kita menabung ya, menabung air hujan, dan itu menjadi warisan kita kepada anak cucu kita nanti ke depan agar kita tidak kehabisan cadangan air tanah ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Widoyoko bahwasanya dalam kita melakukan kajian ya kerentanan mata air untuk pecah. Jadi memang itu sudah dilakukan kajian secara teknis juga ya. Untuk mata air untuk pecah itu sudah terjadi penurunan debit yang luar biasa. Dulu data di 2005 menunjukkan 240 liter per detik, di tahun 2019 kemarin hanya tinggal 134 liter per detik. Dan itu pada saat ini itu PDAM Kota Magelang ya memanfaatkan air itu untuk mensuplai air minum kepada warga di Kota Magelang. Dan kondisinya saat ini sudah tidak ada lagi idle capacity-nya ya. Idle capacity artinya itu sisa dari kapasitas sudah tidak ada lagi. Jadi airnya itu sudah pas-pasan. Kalau tidak ada aksi, maka diprediksi ya akan tidak ada air lagi, dan juga PDAM akan kesulitan nanti untuk mendistribusikan air minum kepada warga di Kota Magelang. Untuk itu salah satu upaya kita dalam rangka menyelamatkan mata air, membuat atau menabung air hujan, memasukkan air hujan ke dalam dengan cara salah satunya cara sederhana ini yaitu melalui sumur resapan air hujan. Itu harapannya, dan kemudian ini merupakan sebuah percontohan ya untuk satu unit sumur resapan ini, dan kita akan membangun sebanyak 15 unit ya sumur resapan di sini di Kelurahan Wates, dan ini merupakan percontohan juga bagi tim Pokja AMPL ya, Kota Magelang, dan harapannya dapat terus mengembangkan dari Pokja AMPL ini untuk membuat sumur-sumur resapan air hujan di wilayah lainnya. Karena di dalam dokumen kajian kerentanan mata air, di dalamnya ada rencana aksi, di situ sudah dituangkan ya oleh teman-teman Pokja, sudah berkomitmen akan membangun banyak sumur resapan air hujan ya di setiap tahunnya, yang itu akan dilidingi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Itu Bapak dan Ibu sekalian, semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar, dan untuk pembangunan 15 unit sumur resapan nanti itu dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk warga di wilayah RW 7 ini. Dan harapannya ke depan agar air tanah kita tidak habis, sehingga itu bisa memberikan warisan kepada anak cucu kita. Itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih Mas Muhtar sudah dapat hadir ya. Saya senang sekali Mas Muhtar bisa hadir di sini. Baik, terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat appreciate ya, sangat bangga sekali terhadap warga di RW 7 ini karena bisa memberikan lahannya untuk ditempati sebagai sumur resapan. Jadi terima kasih kepada Pak Lurah, Pak RW, Mas Yuda ya, karena mendukung kami dalam upaya untuk melestarikan tata air. Yang berikutnya perlu saya sampaikan, nanti dalam pelaksanaan pembangunannya saya harapkan konsep-konsep dasarnya itu diikuti. Yang penting sumur resapan itu nanti berfungsi dan sampai airnya nanti nggak akan mengalir ke sumur resapan, atau yang mengalir ke sumur resapan hanya sedikit. Dan yang kedua, tolong diperhatikan unsur keamanan ya, baik dari sumur resapan yang direncanakan ya, tadi Mas Yuda cukup bagus memberikan desainnya ya, itu bisa diterapkan, termasuk juga dalam pelaksanaan pembangunannya. Tolong diperhatikan unsur keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja. Itu saja sih sebenarnya yang kami sampaikan, karena sudah banyak yang disampaikan tadi ya. Selanjutnya silakan Mas Yuda dan teman-teman dari ILAS nanti bisa berkomunikasi ya. Dan yang paling penting bisa teman-teman dari ILAS tadi sudah saya peseni, yang penting seluruh kegiatan terdokumentasi, nanti kita bisa share prosesnya. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Untuk seremonial kegiatan ini kami berharap ada sedikit mungkin ayunan sedikit dari Pak Wid, Pak Oni, Pak Lurah, dan dari Pak Oni. Pak Oni. Aculnya ada 3 soalnya. Ya, oke. Yang duluan Pak itu kan atau dari bareng Sama aja. Bareng. Sedikit ayunan saja, Pak. Waktunya Pak Oni khusus ya. Nah, di sini ya. Nah, gitu, nggih. Nah, Ayunan kecil aja enggak apa-apa, Pak. Biar kami nanti dulu, Pak. 1, 2, ya, 1, 2, 3. ya. Ya, sudah. Kalau bangun gedung peletakan batu pertama. Mas berhubung sumur resapan berarti macul. Nggih. Nggih, sampun. Inilah lihat skanya Pak Oni. Otaknya KKM-an. Ya, terima kasih untuk seremonialnya Pak Oni. Ini lainnya. Terima kasih juga untuk Pak Slamet untuk lokasinya sih Pak. Jadi bersedia untuk jadikan kegiatan kita bersama untuk pelestarian lingkungan kita juga. Jadi, mungkin dari kami terima kasih sedikit banyak saran dan petuahnya buat kami untuk kelanjutan kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga bisa menjadi awalan yang baik dan
bisa memenuhi apa yang menjadi harapan dari pihak IWOS, dari pihak Bapeda, menjadi yang menjadi rancangan kedepannya dari pemerintah Kota Magelang dan pelestarian mata air di Kota Magelang sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Terus suwun sangat. Nggih. Tenaganya nanti kita lanjutkan sesuai dengan dari Pak Yudi tadi. Ada beberapa hal yang perlu kami koreksi juga. Terima kasih atas koreksinya. Ya, prinsipnya mungkin mumpung saya masih di sini Mas Yuda, apa yang kira-kira mau ditanyakan? Atau begini, nanti mungkin pertanyaannya kan bisa timbul nanti ya. Bisa komunikasi dengan Mbak Eva atau Bu Enda ya, nanti bisa saya tambahkan juga masukan dari sana. Ya. Nanti kalau apabila ada pertanyaan atau kendala di lapangan, kami akan komunikasi dengan pihak LHS. Kami mohon arahannya juga ya, karena yang awalnya kita rencanakan pasti nggak begitu 100% sempurna, tapi dengan adanya tambahan koreksi ataupun masukan kami kan menjadi sesuatu hal yang Ini kalau hujan banyak banyak sekali ya. Jadi tinggal ngarahin mungkin ya. Nah ini kan itunya aja ya. yang saya kenapa kita ambil di sini karena satu solusi adalah rumah tinggal, terus sampai dibikin tangguh. Oh gitu. Airnya sangat besar di sini. Oh ya, saya tadi ada lupa yang tak sampaikan mengenai fondasi bata. Itu rencana sampai batas setengah apa bata begini? Batas tengah. Batas setengah kurang kuat. Bata begini, bata melintang. Satu sisi. Ya, satu bata Satu. satu bata. Iya, bata tidur Pak. Bata tidur kan ada 10 sampai 12. Iya. Ini yang Ini misalnya bata merah ya. Iya. Misalnya. Ini kan bata merah ya. Misalnya pasang fondasi ya. Pasangnya begini. Jangan begini. Kurang satu bata. Bukan setengah batanya. bukan setengah bata. Gini. Terus tadi saya lihat kan ketebalannya kan 40 sampai 50 cm ya. Ya mungkin karena di situ sudah ada ring ya. Ada ring. Cukup 3 lapis, 3 bata. 3 tumpuk. Luasnya tebal. Rencananya berapa tumpuk sih ini? Kalau 40 cm itu kira-kira 5-an ya. enggak ya Pak. Sebenarnya bata itu kan 5 cm. 7 bata. Iya. Ya, Kira-kira karena 7 bata. direncanakan 6, 7 ya. Iya. Ini 5 saja sudah cukup. 5 bata. Ya, yang begini ini 5 bata. Nanti kan ada ringnya kan ya. Oke. Hati-hati menentukan elevasi ring ya. Jangan terlalu tinggi. Betul, nanti kan dari permukaan ini kami turunkan 2 cm dulu. Ini permukaan tanah. Kami turunkan 2 sampai 5 cm. Terus nanti kami kurangi dengan ketebalan beton penutup. Jadi dari permukaan tanah kurang lebih saya turun sekitar hampir 18 cm. Yes, istilahnya sampai natur ya. Yang penting fondasinya batanya begini ya.
paham ya ini mas Iya, maksudnya iya, ya. iya. Kan awalnya kan begini. Iya. Kalau gini itu kurang kuat. Seperti satu batas. Oh gitu. Ya. Karena begini kemarin dihitungnya 7 lapis ya. Ya kalau begini ya jangan 7 lapis, bisa dikurangi. Bisa. Iya. Oh sih. Iya. Tukang itu berapa orang rencana? Nanti untuk yang gali sendiri jangan pasang batas sendiri Pak. Karena kalau jadi dikelola ini semuanya nanti kita nggak bisa kejar, nggak bisa untuk lokasi selanjutnya lebih cepat. Terus yang 2x2 hanya di sini saja. 2x2 sih saya. Soalnya yang lainnya tidak memungkinkan untuk Jangan. seperti itu. Hasilnya sisi kekuatan tidak layak untuk dilewati mobil soalnya. Ini kan karena Iya. Sesuai dengan kondisi ya. kondisi ya, kita kemarin sempat koordinasi sama Mas Osmat itu Mas mohon maaf kalau seandainya 2x2 kita kesulitan ya. Boleh nggak kita coba 1x4 atau 1x2 ada 2 titik. Ini kan proses ini kan perlu diketahui oleh tim KKM. Nah, mohon izin Pak Wid. Nggih. Nanti kami persilahkan bebas saja Pak melihat Nggih. proses pembangunan. Oh iya. Ya, mungkin lebih Nggih. komunikasi dulu agar ada yang Nggih. mendampingi di lapangan Pak. Nggih. Gitu. Nggih. Supaya tahu persis sumur sapan itu jadinya seperti apa, Apa? sih. Iya. Ya, soalnya kebanyakan yang kabupaten kota yang lain Pak Tony itu ternyata konsepnya tidak begini. Seakan-akan kayak membangun sumur biasa. Iya. Itu yang terjadi di Kabupaten Bogor, di mata air Ciburial kan banyak dikomplain sama Pak Asep. Karena tanpa koordinasi dengan Naibos tahu-tahu bangun sendiri. Ya, ternyata Pak Anu kan bisa membaca ya Pak. Iya. Nanti kita juga ada itu mudah monitoring, jadi nanti kita juga penting koordinasi. Nggih. Ya Pak ya. Nggih. Bisa sama-sama melihat. Ya. Nanti ada FGD satu kali lagi Pak. Oh nggih. Nggih. Mungkin undangan nanti kita Nggih. jadi Pak Wis. Nggih. Setelah ini selesai. Monef aja monef kalian FGD gitu. Ya Pak ya. Nggih. Mungkin seperti itu. Di lapangan ya. Pada waktu enggak lah. Nanti lihat di kelas kalau kalian langsung lihat di lokasi enggak apa-apa. Nanti materi Pak Nggih. Wis gimana. Ini kemarin dulu waktu Juli yang lalu itu juga dari Proklim itu kan juga kan sini mewakili Kota Magelang itu. Iya, kan, betul. Proklim itu juga sudah ada aturan sama Pak Wali Kota. Juga bagusnya kalau peresapan itu harusnya air turun dari talang itu pakai saran masuk gitu. Termasuk drainase itu salah semua itu buatannya tuh karena air masuk turun hilang pergi ke harusnya dibuat seperti apa yang sampaikan Bapak itu bahwa ada berapa meter dilubangi pakai pralon masuk gitu akhirnya kan masuk tanah tidak habis gitu saja. Iya itu juga tuh sampai sampaikan sama Pak Ganjar gitu waktu saya ikut Pak Ganjar Pranowo. iya waktu ikut jambore di Blok Borobudur itu. Iya. Mas juga ini perkiraan waktunya kira-kira kalau dibangun sampai kapan? Ini Kalau untuk yang 15 titik kalau nah ini misalnya misalkan kalau bisa dibantu waktunya. kan prediksi saya kasarannya kalau ini dari satu titik itu untuk pekerjaan galian itu dibutuhkan sekitar 1,5 hari. Jadi nanti pasangan bata itu juga 1,5 hari, tinggal hari berikutnya kita tutup. Jadi kurang lebih 3 hari itu paling minimal itu maksimal Pak. maksimal. Soalnya tadi saya tidak pakai papan, jadi tidak ada pekerjaan bagesting, jadi langsung pakai bondek, Pandek ya. pakai bondek langsung dicor, ngaten mawon. Jadi tutupnya sudah simple dan itu secara kekuatan jauh lebih rigid. Jadi perkiraan ini itu akhir ya. Ini kan September. akhir September. Kalau seandainya bisa dibantu yang 14 titik selanjutnya bisa diturunkan sekaligus. Nanti rencana ini saya komunikasi sama Pak Danu, kami bagi yang gali kita ada 2 tim itu nanti langsung kerja terus untuk khusus untuk gali, yang satu sisi untuk yang untuk pekerjaan pasang 2 tim juga,
itu nanti dia setelah selesai langsung ganti kantor. Kalau sekiranya nggak ada, Pak. Kurang lebih 15 baju. Apa Bapak macul ya, Pak? Ini enaknya mangan segone ya. Pertengahan. Nggih, kalau seandainya bisa dibantu. Ayo. 14 titik bisa di dikerjakan secara paralel ya. ya paralel Jadi dua nggak satu-satu enggak tapi satu-satu. paralel. J. Karena kan begitu. 2 meter ya Mas? Kalau Oke. kalau yang ininya sendiri Selesai. Senin. Jadi gini, Iya, Pak. prinsipnya saya pengen satu ini dulu. Apalagi ini tanahnya Kalau kita ukur di Jakarta, baru nanti menyusul. itu Pak yang berat. Dua itu kan 2 tim ya. J. 2 tim berarti Makanya nanti 2 pekerjaan ini harus ada tukang gali khusus, Pak. Nanti selesai itu baru 4 lagi gitu. Oh, ngoten. Ya enggak terus ya enggak apa-apa, tapi sebelum itu kamu udah setuju dulu gitu loh. Oh, gitu. Nek gitu gimana? Atau langsung full? Kalau boleh langsung full karena berkaitan dengan sistem pembelanjaannya. Oh gitu. Nggih, kalau kami ngambil cuma sedikit-sedikit ada Nah, selisihnya itu ya. banyak. Masalahnya. J. Jadi langsung 14 itu keuangan juga langsung J, kalau boleh diizinkan. boleh. J, kalau boleh diizinkan seperti itu. Jadi dari Mas langsung Yuda 14 dengerin. langsung. Mas Yudi kok Mas Yuda. Ya, saya. Ayo, ya. Oke. Apa? langsung Pak Yudi. Mas Yuda belum menjelaskan, saya sudah paham. Bener, saya sudah paham. Jadi ini ya. Jadi ini dulu kamu bikin SPP baru nanti sisanya 14. Ya, Gitu ya. J. Oke, fix. Fix. Jadi ini 3 hari. Nggak ada. 3 hari Oh. kita minta SPP-nya. Ya. Terus itunya kita lihat itunya tadi saya ini Ah, Pak iya. Asep ya Pak Mas ya. Nanti Pak Asep juga ACC baru kita betulkan. Ya. Saya Gitu ya? dengan Ini sama kono bae. Apa? Ngobrolnya kono. Oke. Ya udah. Kan dulu kalau ini kan bukan pemborong, Iya Pak. kita kan hanya peduli terhadap lingkungan. Izin. Nah, saya juga memperdayakan warga. Oke. Oke Pak. jadi saling menjaga Izin. antar Ya, soalnya kan kita kan harus lapor juga. Sudah kalau di tempat lain ini konsep. Ini pohon apa tuh ini, Pak? Pohon J. Kayak rambutan ya? rambutan juga. Kan menggunakan payang ya. Kalau Saya enggak ada buahnya. Apa rola? J, rola. terus karena pakai gelagar bambu. Terus atasnya pakai Pohon bambu. J, pelupan dibelah. dibelah itu. J. Nah, terus ini yang Terus ditutup ya. ini yang inletnya. J. Terus ada outlet di sini. Kalau sini cocok mangga. Oh iya. Hampir kota Magelang itu kalau cocok. Seperti ini Di, disesuaikan di, dulu di tempat masing-masing. lingkungan saya hampir semuanya punya mangga. J. Karena ya kembali lagi kan ini tuh Tanahnya. tanah sama faktor cuacanya. Oh. Ya, seperti ini. Iya. J. Gimana tuh anunya mangganya jadi beda rasanya gitu. Ya sama. Oh. Hanya hidup itu. Oh. Kalau jenisnya sama banyak. Oh. Kalau sini cocok. Oh. Ya, maksudnya dari Sini cocok. Hampir semuanya kalau nandur mesti hidup. Oh, oke. yang kota sangat. Dia tidak begitu rakus akhirnya ya. Iya. Mangga itu ya. Iya, kalau yang lainnya kan harus menyirami itu. Oh. Iya, iya. Kalau hujan Di lingkungan saya itu pada tidak disirami udah hidup ya. jadi kelihatan cuma sebelum Baru lagi tadi malahan kumpul-kumpul. Oh iya. Sama Pak Sigit itu jam optimal. oh itu. Setelah aja. Kalau enggak, nanti saya enggak selesai. Oke. Nah, ini loh yang tadi. Enggak siapa tahu ada hujan sebelum itu selesai. Pengganti grill. Jadi plat beton. Terus ibu. Iya. Oh. Itu saya. Iya, iya. Kalau di sana di tol keluar. Oke, sama. Enggak lihat. Sama Bu itu sering ketemu kok saya. Iya. Platnya Sering pindah ke Bu. Pak Oni. belum pernah ketemu soalnya Bu. Kan Bu, Oni Bu. Enggak. Peduli ini juga ya Bu tanaman. Iya. 1 meter
hampir Saya tadi ibu itu tanaman apa bu? pas di masjid itu tadi saya. Pas nunggu di masjid. Orang saya juga lagi ini bu kesensem sama tanaman. Tanaman ya. tumbuhan. Apa ini? Tumbuhan apa ini, Pak? Edwin. Ini sing enten apa? Ini sing enten iku lho. Jarene Bapak Pak Danu ya. iku nganu napa? Kacang metik. Ya, enak itu yang ini kan langsung dimakan. Kacang apa? Mentega. Kacang Kacang bertiga gitu katanya nggih disangan. Itu kan juga seneng itu juga seneng. oh gitu. Itu Ada nih. pertanian. Nggih. Ada macam-macam. Niki kan napa Bapak? Oh, Ini tadi kalau tadi kan Saya juga tomat datang. Iya. Kalau di kebunnya Pak RW lihat aja. RW. Sebelah situ. Hai. sayang untuk menyemangati warga. Iya, iya. Tapi memang sangat luar biasa. Makanya tadi sampaikan oleh Bu Indah tadi, itu boleh tutup. Pas. Yakin Bu, kalau misalnya bukan ketemu Pak RW anu, pasti jenengan yang paling kesulitan itu membangkitkan semangat itu. Spirit itu loh. Padahal itu tidak bisa 1 tahun 2 tahun ya. Lah menika putranipun jadi arsitek. Nah, iya, wis. Mantap Pak. Mantap, guys. mantap. Napa tanaman napa niku? Niki Kacang mentega. kacang mentega nggih. Kacang mentega. Ini yang ini merah-merah itu langsung dimakan enak. Oh gitu. Mentah. Ya kan merah dulu kan. Iya. Saya juga karena pandemi itu jadi suka. Kalau mboten pate. Mboten patah. Dampaknya bagus. Sudah cukup. Mas Ida ada yang tanyakan lagi? Sementara belum nanti sambil berjalan aja kalau ada yang sesuatu hal saya Oh ya, saya pesankan komunikasi. Mbak Endah dengan Mas Yuda tolong didokumentasi ya. Siapa yang nanti sini, Mbak? Apa? Ya, soalnya tahap demi tahap mulai tadi kan tanah kosong difoto, gali dan seterusnya sampai selesai sampai berfungsi ada dokumentasinya itu bagus. Itu mahal sekali ya Pak Tony ya. Itu Dari berupa 0 sampai video 100% ya. termasuk diskusi-diskusi ini nanti ditampilkan di situ. Iya. Saya waktu program itu juga dari tim dari Jakarta dari provinsi perlu diketahui bahwa dunia ini air itu tinggal berapa jadi 2,5% itu tinggal 2,5% dengan nomornya sama-sama. Ya saya terpakai ya satu. Dengan adanya seperti yang Bapak sampaikan, bukan kita yang menikmati kamera, kita peduli ke sana. Ya, gitu aja ya. Terima kasih pada panjenengan kawasannya ke sana kalau kita dibiarkan untuk pecah habis kering. Iya. Nah itu susah karena waktu Susah. itu dulu dari provinsi dari kabupaten semua. Iya. Dan waktu di Bandungan sana terjadi demo diputus kan. Iya, kelegang. Iya. Oh, gitu. Mudah-mudahan dengan ini nanti masa air tanahnya juga naik. Ya kan? Yang dulu Karena itu air tanahnya udah Iya, dah. 12 meter, 13-15 sekarang 20 meter. Iya, karena semakin lama semakin iya. ini yang kemarin 12 yang bikin 12 kemarin didalamkan lagi. Nambah 2 meter. 2 meter baru dapat. ini nanti cepet loh apa air tanahnya kelihatan kalau naik itu cepet kalau bikin sumur pasang biasanya gitu sih. Nyon sewu mungkin dilanjut pindah ke rumahnya Pak RW Mawar yang lebih teduh. Ibu dinas di mana, Bu? Saya di Kecamatan Magelang Utara.
Ya ini kecamatan ini. Kan nggih. Nggih. Iya, kecamatan masuk wilayah ya. Iya, iya. Oh. Masih yo malu. Yo. Ini pas Pak. Tadi saya sampaikan ketemu Pak R yang bagus. Dalam arti itu sudah tidak usah meningkatkan spiritnya. Iya. Sudah Iya, betul. Pas ini Pak RW. pas ya, ini. Dari dulu itu semangat. Iya. Semangatnya luar biasa. Beliaunya RW terus ya Pak ya, dilalahnya ya. Iya. Dalam pensiunan tentara. Tentara dia. Jadi etos kerjanya itu sudah tidak diragukan, dalam arti tentara itu ibaratnya kan hanya perintah. Nah, itu yang membedakan. Iya. Padahal kemarin baru dari narasumber sanitasi loh ini. Ya, salah satu replikasinya ya salah satu ini. Tapi ini harus apa jenenge, rekan-rekan kita yang dari DLH harus bisa menangkap ini. Betul Pak. Iya, ini ilmu yang tidak bisa Iya. apa jenenge di Iya. dalam teks nggak ada. Iya. Sama ya unik lah. LH kan tahun kemarin banyak kegiatan untuk bikin biopori itu Pak. Biopori ya. Iya. Kan rencananya mau diterapkan di seluruh kelurahan. Kalau biopori sudah dari dulu. Oh. Hampir seluruh dinas OPD sudah ada bioporinya. Itu sudah dulu programnya Pak Wali itu. Oh, oke. Sudah. Tapi yang sumur sapan ini yang mungkin perlu di replikasi pada DLH. Iya. Iya. Memperbanyak, tidak satu tempat tapi banyak tempat. Iya. Nah, besok FGD DLH mesti. Nah, yang kepengen itu replikasi mah Jurangombo Selatan. Di Musrenbang. Ada apa? Ada? Iya. Jurangombo Selatan, Pak. Iya, ya, Pak ya. Musren itu Di lain tempat Rejo Winang Utara masuk ke area cuman dia mintanya lokasi di RW 2 kedua. RW 2 sama RW 1 kan di lokasi pecinan itu. Oh, pecinan itu Radadi. Di luar catchment. Outputnya ada file Iya, anjir. Akhirnya air itu langsung meluncur. Iya. kayaknya sih Iya. kalau itu satu titik sendiri itu KML kayaknya loh. Kalau KML Dan juga berapa ini bisa meningkatkan apa? Sumur-sumur. Iya, betul. Sumur-sumur warga. Iya, iya. doa ya ini peta ini Dapat salam Pak Mursito. aku belajarnya lama bisa mencetak Masih lama? Ini Pak Mursito Wahyu. Oh iya. Iya. Pak Mursito Wahyu dari LPM ya? Pates ya? Ngikuti terus tadi. Keluarga. jadi dari Google Earth itu dibuat segmen-segmen. Iya. Kalau itu istrinya, suaminya Fahri apa? Yang aktivis Segmen-segmen dulu PKK Kelurahan atas itu siapa Bu? gabung Rusia? oh Fausia? Oh, Fausia. bukan Iya. kecil-kecil ini ya Tidak suaminya? ini kan resolusinya Bukan. tinggi Bukan. gabungkan semuanya jadi Oh, bukan. misalkan gambar acuan awalnya
resolusinya besar. Tapi ya filenya besar. Nonton ya, kasih nonton kok kata. Saya sih kalau saya memberi komen. Bapak. Ayo Mas Yo. Mas Yo sudah mandi belum? Sudah mandi belum? Aku. Oh. Tapi jadi bus kan? Wong jalanan itu sudah paham gitu Mbak Indah. Aku tadi sudah mandi. Iya. Jenengan saking Beliau mriki. Dari kecamatan itu, Pak. Kecamatan. Kecamatan Magelang Utara. Sini kan wilayah Kecamatan Magelang Utara. JJ. Sehebat mungkin. Ngangkat macam-macam loh. Pol PP karo timekeeper bareng protokol. Mana Mbak Indah ngerti aja. Pokoknya kelewat apa yang disampaikan stop. Wah. Stop gitu. Mantap. Karena nenek grup musik drummer gitu. Jaga tempo. Dokumentasi nggak pernah sampai lengkap. Ternyata saya telusuri kenapa kok begitu ada satu teman-teman nggak menguasai cara buat video. Tiga, ternyata setelah pelajari gampang Pak. Pakai ini aja bisa. Iya, betul. Iya, bisa dilakukan kapanpun ya, dimanapun. Tinggal Ini sederhana yang dipelajari itu Pak Wid bagaimana. kan itu bikin. Pak Wid itu ahlinya. Pak Wid ahlinya. Kan ini kan dipotong Pak ya. Kalau konsep editingnya kan ya, Iya, iya. file panjang kan dipotong dulu. Terus ada dipotong-potong habis itu digabungkan. Iya. Terus ditambahi suara atau teks. Iya. Sudah itu aja sebenarnya. Cuman untuk konsentrasi ke situ loh sulit Pak. JJ. Kalau Pak Wid bikin video gimana Pak? Langsung tidak pernah saya potong. Nggak ada edit-edit ya? Pokoknya saya dredeg aneh-aneh Pak. Iya. Saya karena terbatas waktu, Pak. Iya. Untuk ngedit itu sudah waktu sendiri. Heeh. Padahal setelah itu ada kegiatan lain. Iya. Wis bablas. Ini Pak Muhtar mesti paham maksudnya. Dan itu memperlihatkan kualitas. Ah. Saya juga kadang ini juga wah kalau Pak Wid ngirim itu kan, wah itu berapa mega itu kan, wah, ini hebat juga ini. Downloadnya harus di kantor. Nah, karena saya bukan seorang filmmaker. Saya bukan editor ya Pak ya? Bukan. Dokumenter saya. Dokumenter itu wis apaan nih? Kalau saya pengamat aja Pak. Iya. Kadang-kadang kamera jatuh aja kelihatan. Gambarnya goyang-goyang. Goyang. Iya. Boleh buka masker ya ini? Boleh.